saya juga mengucapkan terima kasih nih Pak, karena Bapak juga menginspirasi saya pribadi. Karena jujur, ketika berbicara dengan hal itu tadi, saya sedikit agak merenung dan berpikir, oh iya ya, inspirasi terbesar kita kan pasti berasal yang pertama dari orang tua, yang dari orang tua kita kan bisa banyak belajar dari nilai-nilai yang diberikan oleh beliau. Terima kasih banyak Pak Sukidin. Bapak, untuk ini ada pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Sukidin. Bapak, untuk ini ada pertanyaan selanjutnya sih Pak. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya juga ingin sedikit bercerita sih Pak. Bercerita tentang kebaikan yang Bapak ajarkan kepada saya dan saya bawa itu di sini. Yang tadi Bapak ceritakan tentang yang namanya kesederhanaan. Ketika saya baru datang nih Pak di Jawa Barat ya Pak ya, karena mungkin saya dulu adalah alumnus dan juga lulusan Musolah At-Taqwa ya Pak ya. Jadi sudah terbiasa keluar kemana-mana namanya pakai sarung Pak. Ketika saya menggunakan sarung, mungkin orang akan kaget ya. Di sini semua orang kaget, bahkan saya ketika lewat alun-alun naik motor tuh pakai sarung ditanyain dari mana, dari Jawa ya. Karena ternyata nggak ada Pak, yang lain itu tidak menggunakan sarung, semuanya keluar itu dengan menggunakan baju, istilahnya baju stylenya anak muda gitu loh. Dari situ saya belajar, oh iya ya ternyata ketika kita menggunakan hal-hal yang sederhana itu terkadang masyarakat tuh menganggap tabu gitu, melihat kita tabu, padahal saya merasa ini sesuatu yang harus dilestarikan, kearifan lokal gitu kan. Nah, yang itu yang saya bawa sampai dengan saat ini dan bahkan saya amalkan, akhirnya orang-orang melihat itu sudah terbiasa, oh ternyata anak muda yang menggunakan sarung dan pergi ke masjid itu ya bagus gitu loh, memang harus didukung gitu kan, ya harus dikasih support positif. Mungkin itu memang tidak semuanya bisa melakukan hal yang sama seperti itu, tapi setidaknya kita bisa belajar banyak dan itu saya dapatkan dari Pak Sugidin. Saya akhirnya teringat ketika Bapak bercerita tentang kesederhanaan. Iya ya, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama secara tidak langsung itu terbawa dari Jember dulu sampai dengan sekarang. Terima kasih Bapak, saya ucapkan. Oke, Pak, ini menginjak pertanyaan selanjutnya Bapak. Kita berbicara tentang keluarga lagi. Kalau berbicara tentang aspek keluarga, itu kan pasti tidak lepas ya Pak ya, dari istri, anak, dan juga kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak tentang keluarga dari Bapak sendiri itu bagaimana? Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk keluarga saya ada istri dan 2 anak ya. Jadi kami menerapkan Istrinya satu ya Pak ya? halo? Iya Pak, istrinya satu ya. Insya Allah masih satu. Jadi kami menerapkan ya ajaran moderat lah dalam keluarga. Jadi kalau kita bicara pola asuh itu secara pendidikan, karena kami juga orang sosiologi pendidikan ya, itu kan ada 3, jadi ada pola asuh yang otoriter, ya, kemudian ada pola asuh yang moderat atau demokrasi, dan yang ketiga adalah pola asuh yang permisif atau yang serba boleh kan itu. Dan ternyata secara teori juga itu apabila kita perhatikan, oke, memang ada ya pola-pola asuh yang otoriter yang bisa sukses, tapi kan yang sukses itu sedikit ya, sementara yang gagal itu lebih banyak, sehingga otoriter itu memang akan menyebabkan ya anak itu tumbuh kembang tidak optimal ya, karena mereka merasa ditekan dengan kedua orang tuanya. Kemudian demikian sebaliknya yang permisif, yaitu kan terlalu liberal ya, jadi anak menjadi bebas yang akhirnya anak menjadi tidak terkendali dan juga anak bisa terlibat dalam pergaulan bebas. Saya juga merasakan itu ya ketika kita dilepas belum pada usianya ya, ternyata juga menyebabkan kita ada kegagalan karena kita masih belum bisa mengendalikan diri.
Jadi berangkat dari 3 pendekatan teoritik tadi ya, akhirnya saya berbekal itu mengambil keputusan untuk memberikan pola asuh kepada anak atau di dalam keluarga ya, itu membangun komunikasi secara moderat. Dalam arti ya jalan tengah. Jadi siapapun boleh berpendapat dan siapapun yang apabila pendapatnya itu memang lebih rasional dan lebih menjamin adanya kepastian keberhasilannya, ya silakan itu kita ikuti. Jadi seperti kaitannya dengan memilih jurusan misalkan yang untuk pendidikan anak. Jadi anak saya itu yang pertama adalah memilih ekonomi, ya mungkin seperti orang tuanya juga ya. Karena istri juga mendalami bidang ekonomi yang sekarang bekerja di salah satu asuransi, jadi juga menjadi leadernya atau direkturnya. Ya. Kemudian anak yang kedua ini mungkin dari mbahnya ya, dari neneknya ya, neneknya itu karena nenek dari istri ya itu termasuk orang ningkrat ya, jadi sehingga orang ningkrat dulu itu namanya perempuan itu ya diajari pekerjaan-pekerjaan domestik. Ya, jadi salah satu pekerjaan domestik yang terkait dengan kerumah tanggaan ya membuat desain baju, ya menjahit dan sebagainya. Sehingga anak saya perempuan yang kedua ini sukanya pada desain fashion. Ya, dan mereka kuliah di Jember karena di Jember tidak ada desain fashion. Jadi pokoknya segera dari orang tuanya, ya silahkan. Jadi mereka tidak tertarik di jurusan selain jurusan desain fashion karena memang hobinya di situ. Ya udah kita lepas, akhirnya dia sekarang kuliah di Malang, ambil program studi desain fashion. Jadi ini adalah cara-cara kami untuk mendidik anak dan juga membangun hubungan di dalam keluarga, termasuk bagaimana fungsi keluarga. Jadi kalau memang istri bekerja, ya anggaplah istri bekerja itu sebagai kehormatan. Tapi kalau istri terpaksa ada yang di rumah, anggaplah istri yang di rumah itu adalah kemuliaan. Jadi itu saya kira ya tentang keluarga. Dengan demikian kita bisa membangun ya, situasi yang harmonis di dalam keluarga karena masing-masing merasa dihargai pendapatnya, merasa diberi porsi untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Bahasanya keluarga ini adalah satu kesatuan, tidak ada yang paling dominan, tapi semuanya bisa memilih dan menentukan. Ya, termasuk ketika mohon maaf, misalkan kita punya mobil, sampai mobil jenis apa yang akan dibeli, warnanya apa, nah itu bagiannya anak-anak lah yang menentukan itu. Jadi ini kan kita juga memberikan peran ya, sehingga mereka menjadi bangga, menjadi bagian dari anggota keluarga kita. Begitu, Mas Bina. Baik, Bapak, terima kasih sekali. Ini sangat berguna sekali ya buat kita semuanya, terutama kan yang ikut di sini masih merintis keluarga ya Pak ya. Jadi untuk pengalaman dan pembelajaran kita bahwasanya ternyata perlu juga memberikan peran kepada anak-anak kita. Contohnya tadi yang diberikan contoh Bapak adalah memilih warna mobil itu atau merek mobil. Oh ya, berarti nanti ya mungkin itu juga bisa, insya Allah bisa saya terapkan juga sih Pak dalam keluarga saya. Insya Allah saya juga akan banyak belajar ini kan. Jadi harus menerapkan tentang moderat tadi, gitu ya Pak ya. Ya, termasuk ini mungkin tambahan Mas Winang. Jadi biasanya kan anak-anak itu kan masih emosional ya. Jadi dalam berkomunikasi itu kan ada dua hal. Jadi ada pendekatan emosional dan ada pendekatan rasional. Oh ya. Jadi biasanya kan kita ini yang lebih tua itu kan lebih rasional. Jadi berpikirnya itu tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk kedepannya seperti apa. Nah, sehingga kita memang harus pandai-pandai ya bagaimana mengelola anak-anak yang masih emosional itu diajak berpikir secara rasional, pelan-pelan begitu. Jadi harus ada transformasi berpikir dari anak-anak yang masih emosional, itu kita ajak untuk berpikir yang lebih rasional dan lebih dewasa.
Sehingga hal ini banyak terjadi gap ya antara anak dan orang tua, kemudian muncul konflik anak dan orang tua, perbedaan pendapat itu kan sebenarnya tujuannya sama. Jadi tujuannya sama, cuman karena beda pendekatan tadi, anak yang masih menuruti cara-cara berpikir emosional yang masih jangka pendek tadi ya. Ya. Nah, kemudian satunya adalah yang sudah berpikir lebih rasional, yang tujuannya lebih ke jangka panjang. Jadi kalau kita ibaratkan kan seperti obat ya, obat itu kan pahit. Ya, jadi kalau anak disuruh minum obat, dia akan melihat dari rasanya, bukan dari khasiatnya. Jadi dia tidak mau yang pahit, maunya ya yang segar ya. Kalau yang segar es itu ya, mungkin air es itu kan berdampak tidak baik bagi kesehatan. Ya. Jadi yang emosional itu mari kita jelaskan dengan pemikiran-pemikiran yang rasional, sehingga bagaimana kita mencari titik temu antara yang emosional dan yang rasional tadi. Tapi ini penting ya pendekatan-pendekatan seperti itu supaya tidak muncul konflik, beda pendapat, dan bahkan nanti meruncing pada akhirnya pertikaian yang tidak berkesudahan. Jadi tentunya ini perlu dicari jalan tengahnya, dan kita sebagai orang tua atau mungkin kita juga sebagai calon orang tua, nah ini hendaklah kita lebih berpikir yang rasional, bukan yang emosional. Itu ya. Terima kasih, Mas. Ya, baik Bapak, terima kasih. Menyambung lagi Pak Sugidin, mungkin ini berangkatnya dari tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwasanya orang tua itu kan rasional, kalau anak-anak itu kan kebanyakan emosional. Nah, terkadang tidak, bukan berarti saya ingin membela yang muda-muda yang di sini loh Pak ya, enggak, cuma kan ingin bertukar pikiran. Kebetulan ada Bapak juga di sini dan ada saya juga yang mewakili para anak muda juga. Terkadang begini Pak, ada sebuah keinginan yang tadi disampaikan oleh Pak Sugidin, kan ada kalau yang pertama ekonomi, yang kedua kan putrinya Bapak di desain ya Pak ya, di desain, dan akhirnya nggak pingin di Jember lah, inginnya ke Malang gitu kan. Nah terkadang Pak ada ya Pak ya orang tua yang mereka itu mungkin berpikirnya jangan jauh-jauh gitu kan, terkadang jangan jauh-jauh, sudah di sini saja. Nah terkadang yang muda-muda seperti kita kan punya pikiran kita ingin mencoba menguji diri kita dulu, di luar itu seperti apa sih gitu kan. Kadang kan ada anak mudanya seperti itu, di luar itu seperti apa, apakah saya bisa diterima di luar, kompetensi saya itu seperti apa. Nah kalau dilihat dari rasional itu kan rasionalnya dari orang tua atau dari anaknya Pak kalau seperti itu Pak? Ya. Oke, terima kasih Mas Winang. Jadi ini memang sering kita jumpai ya hal itu dan fenomena seperti itu ya. Sekarang ini fenomenanya kalau kita lihat ya, ini kalau dulu ya itu kan anak itu kan mengikuti justru anak itu yang lebih dominan berpikirnya. Jadi seperti zaman-zaman saya itu kan anak itu saya ingin kuliah ke sana, tekadnya itu kuat gitu ya. Nah, ini kecenderungan umumnya ya, kecenderungan umumnya. Jadi kalau sekarang itu yang punya tekad kuat itu justru orang tuanya. Jadi ini agak sebalik. Jadi ada sih anak-anak yang khusus-khusus tadi ya, yang memang dari awal terbentuk. Tapi fenomena umum ya, yang konsultasi ke saya itu justru orang tua yang punya keinginan kuat. Gitu. Jadi anaknya itu biasa-biasa saja. Gitu. Jadi ini juga masalah itu ya. Jadi ini kan anak itu menjadi daya juangnya kan menjadi berkurang. Tapi kalau tadi ada kasus, itu kan termasuk kasus, ya. Kasus di mana anak juga punya keinginan, kemudian orang tua juga punya keinginan, kan begitu ya. Dan maka dari itu disitulah perlu yang namanya azas kompromi, dikompromikan. Ya. Sehingga anak diajak berbicara. Ada juga ini ya, di mana orang tuanya ekonominya pas-pasan. Kemudian anaknya minta kuliahnya di Malang. Nah, sementara dia biaya hidup, biaya kos dan sebagainya kalau kuliah di Malang kan lebih tinggi.
Artinya itu orang tua menjadi, kalaupun toh mampu, kebutuhan-kebutuhan keluarga yang lain menjadi terbengkalai kan begitu. Jadi kemudian akhirnya dipilihkan orang tua bagaimana kalau di Jember saja, ya mungkin di Jember sudah ada saudara dan sebagainya. Jadi perhitungan-perhitungan rasional seperti itu juga menjadi penting, sehingga yang pertama anak juga bisa tetap pada tujuan awalnya, kemudian anak juga harus melihat faktor situasi, kondisi, dan ekonomi keluarga. Ya, ini jadi dikompromikan. Jadi maka dari itu saya tadi dari awal kan sudah menjelaskan kita harus berada pada posisi moderat, ya, moderasi, ya, dikompromikan. Jadi anak tujuannya apa sebenarnya di sana? Kalau ada di sana, di sini ada, kenapa tidak di? Jadi dibiasakan kita jujur juga kepada anak, jujur tentang kondisi ekonomi, jujur tentang keadaan keuangan, jujur tentang masalah-masalah yang lain, termasuk kekhawatiran orang tua. Nah, itu akan dijawab dengan apa? Dengan anak. Apakah anak bisa menjamin? Ya, kalau di sana nanti dia tidak terpengaruh pada lingkungan. Ya mungkin akhirnya dikompromikan. Oke, kalau di sana berarti kamu harus di sini supaya bisa terkendali. Oke, misalkan di luar kota bisa sambil mondok dan sebagainya. Sehingga orang tua menjadi tega. Jadi nah, ini jadi harus melihat situasi, kondisi psikologis anak dan juga psikologis orang tua. Maka dari itu dikompromikan. Saya pikir dikompromikan, asasnya adalah kejujuran, sehingga di situ tadi bisa ditemukan jalan tengah yang paling memungkinkan bagi anak maupun bagi orang tua. Jadi intinya harus keputusan itu harus indah pada akhirnya gitu loh ya. Ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang dirugikan dan jangan sampai ada yang merasa terdolimi terhadap keputusan itu. Itu Mas Ya. Winam ya. Oh ya, baik Bapak, berarti kan intinya kan harus ada kompromi yang seperti tadi diterapkan dalam sebuah keluarga dengan cara moderat tadi ya Pak ya. Terus juga harus ada sikap jujur ya Pak ya, berarti kan Ya. orang tua juga harus jujur kepada anaknya. Nah nanti anaknya responnya itu bagaimana terhadap apa yang sudah disampaikan kepada anak tersebut ya. Ini mungkin sebagai bekal ya Pak ya, sebagai bekal buat saya, buat juga generasi muda di sini, bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, membentuk keluarga yang baik. Jadi nanti biar kita bisa memutuskan segala sesuatu itu tidak secara otoriter itu tadi. Ya, terima kasih banyak Pak untuk yang saran dan juga nasihat yang ini. Nah, untuk selanjutnya Pak, untuk selanjutnya saya ingin bertanya tentang pendidikan ini Pak, pendidikan yang sudah Bapak alami sampai dengan sejauh ini di jenjang S3 dari SD sampai dengan S3. Pasti ada sebuah kisah pengalaman menarik dan pencapaian hebat yang sudah pernah Bapak tuangkan di sana. Mungkin pengalaman bersama membangun sebuah lembaga atau apapun lah di situ yang menjadi sebuah prestasi hebat Bapak yang terjun secara langsung dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Apa itu Pak? Ya oke. Jadi terus terang sejak awal ya saya ini berkeinginan ya bahwasanya tadi sudah saya sampaikan yaitu ingin jadi pengembang ilmu. Ya, jadi maka dari itu saya memilih sebagai pendidik atau sebagai guru atau sebagai dosen. Sebenarnya ketika saya kuliah dulu, ya, itu kan saya di samping kuliah juga mondok dan juga saya sudah menjadi guru ngaji. Nah, guru ngajinya privat ya. Kebetulan orang tua dari guru ngaji itu adalah salah satu karyawan di BPKP. Nah, kemudian menawari saya, Sudin nanti kalau lulus, kalau memang mau saya carikan pekerjaan di BPKP. Itu kan juga sudah lumayan ya sebenarnya dari sisi pekerjaan. Tapi saya lihat bapaknya ini menjadi jarang pulang gitu. Jadi berangkat pagi pulang malam, berangkat lagi pulang malam, sehingga ketika atau selama saya menjadi guru ngaji privat di situ, saya jarang ketemu dengan bapak ini. Jadi saya tanya ke ibunya, memang
ya berangkat pagi pulang malam seringnya. Wah, berat juga kalau bekerja seperti ini ya. Ya, kemudian saya melihat ritme pekerjaan dosen itu kan lebih moderat, artinya dari sisi waktu lebih bisa diatur. Nah, tadi seperti Mas Winang lakukan, jadi mungkin kita akan berangkat ngantor jam 8, jam 9, tidak masalah. Ya, kita bisa ngaji dulu, bisa sholat duha dulu. Ya. Pokoknya ngajinya bisa dipolkan dan juga kemudian pekerjaan juga bisa digaspol juga. Jadi ini tergantung pada pilihan. Akhirnya, ini di samping dosen itu juga pengembang ilmu, pengamal ilmu, dari sisi waktu juga lebih fleksibel, gitu ya. Ya, sehingga akhirnya saya memilih ya untuk menjadi guru atau menjadi pengajar. Jadi kebetulan karena waktu itu ada beasiswa namanya TID, tunjangan ikatan dinas. Nah, saya mengambil itu dengan kontrak kerja bagi penerima beasiswa tunjangan ikatan dinas atau TID itu nanti wajib sebagai PNS, guru atau dosen. Nah, ya sudah, ini saya pikir adalah satu konsekuensi dan ini saya senang dengan pekerjaan ini. Ya, itu akhirnya saya ambil. Jadi ketika mahasiswa saya sudah dapat beasiswa ikatan dinas dan nanti lulusnya akan otomatis diangkat sebagai guru atau sebagai dosen. Oke, begitu saya lulus, akhirnya saya melamar kerja di FKIP dan kebetulan juga ada satu lowongan karena ada yang pensiun atau ada yang purna. Nah, kemudian saya jarak 3 bulan berikutnya saya langsung diangkat sebagai CPNS di FKIP Stasiun Sumber. Jadi ini adalah perjalanan karir saya diawali dari situ tadi. Dan mohon maaf, saya tidak punya pengalaman melamar pekerjaan. Tidak pernah melamar pekerjaan, jadi hanya menyerahkan dokumen-dokumen saja. Jadi ini sekelumit kisah saya ya. Kemudian prestasi menulis itu terus saya asah. Jadi dari mahasiswa memang saya sudah menulis ya. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah menerbitkan sekitar 20 buku, Mas Bina. Ini yang terakhir akan terbit ini insya Allah buku tentang mengulik kehidupan. Ya, nanti karya-karya saya yang sudah saya tulis dalam ya 3 bulan terakhir ini, ya, nanti ini sudah sedang kita edit, ya insya Allah sebentar lagi nanti akan kita launching dan akan kita adakan bedah buku ya dalam bentuk webinar seperti ini. Saya pikir menarik juga nanti ya. Jadi itu karya saya sebagai penulis ya. Di samping itu saya juga sebagai peneliti. Nah, jadi kalau di kampus saya tidak hanya mengajar tapi juga meneliti. Nah, sekarang itu di penelitian itu kan ada hibah. Sehingga saya sampai sekarang ya cukup rajin lah untuk memperoleh hibah-hibah penelitian yang ditawarkan baik internal UNED maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi alhamdulillah tahun 2021 ini ada 3 judul penelitian saya yang dapat hibah dari internal dan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ini pekerjaan rutin kami karena kami juga aktif di 3 riset group. Nah, jadi satu dosen aktif di 3 riset group. Yang pertama adalah di riset group sosial ekonomi di Prodi Pendidikan Ekonomi S1. Yang kedua riset group sosial ekonomi atau perilaku ekonomi dan pembelajarannya itu adalah riset group S2 Pendidikan IPS, dan yang ketiga adalah riset group tingkat fakultas yaitu LEAD. Nah, kami juga sebagai ketua riset grupnya. Jadi dari 3 riset grup ini alhamdulillah tiap tahun sudah dapat hibah. Nah, dengan demikian penelitian kami yang jelas sudah dianggap layak sesuai dengan roadmap yang ditentukan. Dan ini diapresiasi melalui kegiatan riset yang dibiayai. Nah, dengan demikian, di akhir dari kegiatan riset itu kami nanti akan publikasi pada jurnal-jurnal internasional maupun kita juga menghadiri international conference yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ini adalah komitmen kami ya, sehingga mungkin kalau ditanya prestasi, ya prestasi kami yang paling membanggakan saya adalah sebagai penulis dan peneliti dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan ya.
Kemudian kami juga pernah jadi konsultan evaluasi Bank Dunia untuk program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jadi ini juga menarik, di bawah Kim Praswil waktu itu. Jadi ini waktu itu tahun 2004 sampai 2007 ya. Kemudian tahun 2008 sampai tahun 2010 kami sebagai konsultan Asia Development Bank. Nah, ini programnya adalah untuk capacity building, pemberdayaan para ASN pada Pemda atau kabupaten terluar, terdalam, dan terpencil. Jadi kabupaten baru terutama ini, sehingga kami punya pengalaman di situ sebagai konsultan Asia Development Bank, kemudian juga sebagai narasumber pada seminar, workshop, ya, pelatihan, TOT, ya tingkat nasional maupun tingkat internasional, yang alhamdulillah kami juga sudah punya sertifikat LAN, Lembaga Administrasi Negara. Jadi ini sudah dilindungi undang-undang sebagai trainer ya, pada tingkat nasional untuk ASN di seluruh Indonesia. Jadi ini tentang prestasi-prestasi yang mungkin bisa dijadikan tambahan informasi ya, yang barangkali adik-adik nanti bisa meniru atau mencontoh polanya. Jadi itu memang kami peroleh tidak dengan tiba-tiba. Jadi konsultan evaluasi Bank Dunia tadi saya peroleh karena saya tercatat sebagai lulusan S2 PEP, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Dari situ saya menulis buku, kemudian buku saya dibaca oleh PT pemenang tender dari konsultan itu, ya. Nah, kemudian akhirnya saya dianggap memenuhi syarat untuk bisa sebagai konsultan di Bank Dunia yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Itu mungkin Mas Bintang ya. Luar biasa sekali Pak, prestasinya sangat banyak sekali, dan insya Allah lah semoga nanti pada webinar di SMK 2 LPPM RI Bapak bisa mengisi ya Pak ya sebagai narasumbernya, dan akan menjadi sebuah tamu kehormatan. Iya. Ini Pak, saya sangat tertarik ya dengan prestasi Bapak yang tadi disampaikan. Ada pertanyaan yang terbesit langsung di kepala saya, itu begini. Pernah nggak sih Pak, Bapak punya pemikiran untuk mencalonkan diri menjadi bupati? Kalau di Jember kan ada yang namanya bupati Pak ya. Kan melihat, kenapa saya memberikan pertanyaan ini, saya lihat Bapak itu adalah orang yang sangat care terhadap lingkungan. Dan saya adalah buktinya sendiri. Bahkan di lingkungan masyarakat pun sangat peduli sekali. Dan ini adalah sosok-sosok pemimpin yang dibutuhkan di negeri saat ini, gitu loh. Ada nggak sih Pak Bapak terbesit pemikiran untuk ke arah sana gitu? Oke Mas Binang, jadi itu kan pejabat publik ya, istilahnya pejabat publik ya. Oke, jadi saya di kampus yang pertama sudah berpengalaman juga sebagai leader ya. Jadi yang pertama saya jadi kaprodi, yaitu antara tahun 2010 sampai 2013 ya. Kemudian tahun berikutnya 2014 sampai tahun 2016 saya menjadi ketua jurusan. Nah, kemudian tahun 2017 sampai tahun 2021 kemarin itu saya sebagai wakil Dekan 3. Nah, jadi dari tahun 2011 sampai tahun 2021 ya sudah 11 tahun ya, saya pikir saya sudah mengabdi juga sebagai leader ya, yang mengendalikan di prodi, mengendalikan di jurusan, yang kemudian mengendalikan di tingkat dekanat. Ya, jadi sudah kami lakukan dan itu saya pikir sudah cukup pengabdian saya untuk pada kegiatan-kegiatan publik yang terkait dengan kebijakan-kebijakan publik ya. Kemudian yang terakhir ini ternyata setelah saya pensiun dari wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, saya juga ditunjuk sebagai kaprodi S2. Jadi meskipun skopnya lebih kecil, tapi ini lebih bonafit saya pikir ya, karena ini
pada pengembangan keilmuan, sehingga itu saya sanggupi. Jadi hal-hal yang terkait dengan kepenulisan, penelitian, dan pengembangan keilmuan itu di kampus masih saya sanggupi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan publik yang lain, saya lebih mengembangkan foundation. Nah, jadi alhamdulillah saya ini kan sudah punya yayasan edukasi mandiri yang kita rintis bareng-bareng dulu dengan teman-teman ya. Tapi akhirnya yang paling aktif ya tetap saya. Nah, itu jadi yayasan edukasi mandiri itu bergerak dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang ekonomi. Nah, jadi biarkan saya menekuni ya, kegiatan saya di Yayasan Edukasi Mandiri ini, sehingga mudah-mudahan ya saya tidak tergoda dalam bidang politik tadi, karena saya sudah punya pengalaman selama 11 tahun ya mengabdi dan berinteraksi terkait dengan pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, meskipun level di kampus gitu ya. Boleh kami meneruskan cerita Yayasan Edukasi Mandiri, Mas Binar? Boleh Bapak, silakan. Ya, oke ya. Jadi ini mungkin saya ceritakan sedikit. Yang pertama ini sudah saya kembangkan, alhamdulillah sudah ada 7 kegiatan. Nah, jadi yang pertama adalah pesantren edukasi mandiri. Nah, ini yang ada titipan dari teman Pak Sukidin, sebaiknya mendirikan pesantren. Segeralah mendirikan pesantren. Nah, jadi mudah-mudahan beliaunya nanti bisa mendengarkan ini, dan beliaunya tentunya adalah orang yang paling bahagia ya, karena pesantren edukasi mandiri sudah kita launching beberapa minggu yang lalu, dan sebenarnya sudah cukup lama ya kegiatan itu berjalan, tapi belum kita beri label. Dan ini insya Allah nanti mulai tahun ajaran baru sudah akan kita launching dan kita akan publikasikan ya, bahwasanya kita sudah mendirikan pesantren edukasi mandiri khusus untuk mahasiswa. Nah, baik putra maupun putri. Jadi masing-masing sudah kita siapkan asramanya ya. Untuk putri sudah siap asramanya, insya Allah sudah ada 10 kamar yang siap menampung lebih kurang 20 santri atau mahasantri. Untuk yang laki-laki juga ada 5 kamar, nanti yang siap menampung ya 15 santri laki-laki kan gitu ya. Dan ini adalah kebanggaan kita ya. Kegiatan-kegiatan juga sudah kita laksanakan sesuai dengan model-model pendidikan di pesantren. Kemudian yang kedua, yaitu kita juga sudah punya sekolah resonansi kehidupan. Jadi anak-anak itu pada setiap bertemu di segala momen, ya, misalkan setelah jamaah subuh, atau setelah jamaah maghrib, atau setelah jamaah isya, ya, itu kita adakan diskusi kecil ya tentang kehidupan ini ya. Kita namai sekolah resonansi kehidupan, sehingga materinya ya terkait dengan materi sosiologi agama, sosiologi pendidikan, terkait dengan social entrepreneurship, terkait dengan kearifan lokal dan globalisasi, dan yang terakhir adalah tentang Society 4.0. Nah, jadi ini sudah kita rintis sekolah resonansi ini, bentuknya, outputnya yaitu ada di blog. Ya, kami sudah menulis, ada blog yang kita beri nama Sekolah Resonansi Kehidupan, dan juga ada channel YouTube. Nah, seperti ini juga masuk dalam kajian Sekolah Resonansi Kehidupan, Mas Binan. Ya, jadi ini masuk di channel itu, sehingga santri-santri kami nanti setelah lulus, ya, artinya lulus kuliahnya gitu ya, bersamaan dengan lulus kuliah, juga kita berikan ijazah dari Yayasan Edukasi Mandiri Sekolah Resonansi Kehidupan. Jadi nanti ada ijazahnya, dan itu ada 5 mata kajian tadi yang kita ajarkan pada mereka. Dan itu kita laksanakan secara rileks gitu ya. Nah, tetapi nanti Mas Winang bisa menguji ya, seperti apa mahasantri kami ya tentang wawasan dan intelektualnya. Nah, itu bisa dicoba nanti resonansinya seperti apa, sehingga mereka saya percaya bisa diadu dengan mahasiswa yang lainnya.
termasuk dengan Mas Binang mungkin nanti. Silahkan dites. Siap. Kemudian kami juga ada sekolah minggu ya untuk masyarakat kampung ya. Sekolah minggu atau Sunday School untuk anak-anak ya. Jadi bisa pelajarannya ada bahasa Inggris, ada ngaji ya. Kemudian juga ada motivasi. Kemudian ada layanan pendidikan EDIS English. Nah, jadi kursus bahasa Inggris yang disebut dengan EDIS. Ya, jadi kita membuka kursus itu untuk umum maupun nanti rencananya adalah camp. Ya, sehingga formatnya peserta kursus itu kita camp, ya kita beri kursus, jaminannya mampu dalam bidang bahasa Inggris, tapi kehidupan sehari-harinya selama camp juga kita warnai dengan model-model pendidikan pesantren. Jadi akan kita padukan di situ ya. Kemudian ada layanan terapi tuina, ini dari Jepang ya. Jadi bagi yang ada keluhan-keluhan dalam fisiknya atau di badannya, ya ini bisa misalkan stroke dan sebagainya, itu bisa terapi ke kami juga. Jadi ini juga bagian dari layanan kami. Kemudian ada yang berbagi, jadi setiap minggu pagi kami berbagi sayur mayur dan juga sembako kepada masyarakat di lingkungan kami. Itu di lingkungan kami itu ada warga yang mayoritas masih prasejahtera ya. Itu kita beri nama Kampung Resonansi. Jadi ini agak bagus juga karena ini juga akan kita kerjasamakan dengan riset grup UNED tadi. Jadi riset grup UNED nanti akan memiliki wilayah binaan di Kampung Resonansi di daerah kita yang kerjasamanya dengan Yayasan Edukasi Mandiri ya. Kemudian yang terakhir kita juga punya gerakan bersih masjid. Nah, gerakan bersih masjid ini kita tidak hanya peduli di masjid kita, di kebersihan lingkungan kita, tapi juga masjid-masjid yang lainnya. Nah, jadi kita setiap bulan akan safari ke masjid-masjid di daerah kami dan juga di daerah-daerah yang lain dalam rangka untuk promosi, dalam rangka juga untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebersihan. Jadi kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ini yang kita tanamkan. Jadi ini yang kami lakukan kegiatan-kegiatan sosial, Mas Binang ya. Jadi kami juga sebagai ketua takmir masjid kampus. Nah, jadi ini juga kegiatannya cukup banyak juga ya. Kemarin alhamdulillah Idul Kurban menyembelih sapi 3 dan kambing 8 ya. Nah, ini sehingga sudah ada 500 bungkus yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Kami juga sebagai pembina Yayasan Istiqomah Center di Banyuwangi sana yang notabene kampung asli kami ya. Jadi tidak kami tinggalkan begitu saja, tapi kami juga masih jadi pembina karena ada masjidnya, kita dirikan Islamic Center. Nah, di Banyuwangi sana kegiatannya juga sama, sosial, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Kami juga sebagai seksi pendidikan Yayasan Nur Iman di Jember, Yayasan Yatim Piatu, kami juga masih menempatkan diri menjadi pengelolanya. Yang terakhir, kami juga sebagai ketua takmir Mushola At-Taqwa dan sekaligus sebagai ketua pengajian di lingkungan Perumahan Tegal Budi Indah, yaitu pengajian Yasin dan Tahlil yang kita beri nama Yasinta. Nah, jadi paguyuban Yasin dan Tahlil. Jadi biar agak keren gitu ya. Jadi itu mungkin yang terkait dengan capaian-capaian kami ya, sehingga semboyan kami itu tetap tadi ya. Jadi hidup bersama dengan Mas Santri dengan cara yang sederhana, itu kebahagiaan kami ya. Dan yang kedua adalah bisa berbagi di Kampung Resonansi. Jadi itu kenapa kami concern ke situ, karena di situ ada kesempatan kami untuk berbagi ilmu dan sekaligus berbagi sembako. Begitu Mas Minang ya. Baik Bapak, terima kasih. Ini kegiatannya banyak sekali ya Pak ya. Saya hitung itu ada sekitar 11 ya tadi. Oke, mungkin ini ada sebuah pertanyaan juga sih Pak dari saya ya. Kan ada yang namanya tadi gerakan Yayasan Edukasi Mandiri Berbagi. Nah, ini sangat cocok sekali sih Pak kalau melihat kita musim-musim pandemi saat ini,
banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan dirumahkan, dan ternyata di lingkungan sana ada juga yang masih perekonomiannya kurang. Nah, ini kalau gerakan Yayasan Edukasi Mandiri Berbagi ini kan seharusnya kalau saya lihat ini kan kalau berjalan bersama-sama dengan Pemkab yang ada di sana, di Jember, itu akan semakin menarik ya Pak ya. Kalau seumpamanya Pak, seumpamanya ada yang ingin bekerja sama, ingin menyalurkan juga di Yayasan Edukasi Mandiri itu bagaimana sih Pak teknisnya? Seperti apa? Apakah bisa langsung menghubungi Pak Sukidin ataukah ke kantor seperti apa? Seperti itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci ya Pak ya. Ini kan kebetulan nanti yang mendengar juga seluruh Indonesia insya Allah seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Binang. Jadi pada setiap minggu pagi itu kan kita adakan kegiatan ya kita embrio. Jadi saya memang menyukai yang kecil. Sampai-sampai moto saya itu small is beautiful. Jadi kecil itu indah ya. Jadi sehingga saya memang memulai itu dari kecil, bukan berarti saya menolak yang besar. Maka dari itu moto saya mungkin langsung saja sekarang ini saya sampaikan ada 2 moto saya ya. Jadi yang pertama small is beautiful, kecil itu indah, dan saya memulai sesuatu dari yang kecil. Yang kedua moto saya adalah seperti di pesantren sudah kami tulis, yaitu merawat tradisi, merespon globalisasi. Jadi hal-hal yang bersifat tradisional itu akan kita rawat, tapi yang global itu juga kita respon, sehingga kita tidak kalah dengan yang lainnya. Jadi meskipun kita gayanya deso, yaitu yang sering saya sebut kemarin itu ada kurikulum namanya glokalisasi. Jadi kita ini berpikirnya global tapi bertindaknya lokal. Jadi itu yang saya sebut merespon globalisasi. Jadi silakan tanya tentang globalisasi, kami akan meladeni itu ya. Termasuk ada kurikulum Society 5.0 ya. Jadi ini kita tidak lagi pada pembahasan revolusi industri 4.0 ya, tapi kita sudah melangkah lebih maju, yaitu Society 5.0. Jadi ini sebagai moto kami, Mas Binang ya, sehingga ini mungkin bisa dijadikan spirit bagi yang lainnya juga. Mari kita memiliki moto yang itu akan kita capai di masa-masa yang akan datang. Atau destinasi kita itu mencapai moto itu. Kemudian untuk setiap minggu pagi kami juga menyampaikan prolog di situ Mas, sehingga di channel YouTube yaitu Sekolah Resonansi Kehidupan ya bisa dikunjungi channel YouTube-nya ya. Nanti di situ lengkap juga di samping kegiatannya saya laporkan tentang donatur-donaturnya atau pihak-pihak yang sudah ikut berpartisipasi dan berkontribusi terhadap kegiatan yang berbagi tadi. Jadi ada beberapa pihak di samping dari warga perumahan di sini ya yang punya kelebihan rezeki, juga ada teman-teman dosen, ada teman-teman alumni Yayasan Edukasi Mandiri ya, ada teman-teman saya dan semua kolega baik yang kenal langsung maupun yang tidak kenal secara langsung. Jadi setiap minggu pagi kami juga akan tampil di situ menjelaskan termasuk alamat webnya dan juga nomor rekeningnya. Ya, jadi sudah lengkap. Nanti Bapak Ibu atau sahabat-sahabat semua bisa menyaksikan ya di kegiatan minggu pagi atau channel YouTube Sekolah Resonansi Kehidupan. Di sana Mas informasi-informasi lengkapnya. Yang jelas kami akan terus kembangkan kegiatan ini, akan terus kami kolaborasikan, barangkali ada yang kerjasama secara langsung, ya mungkin setiap minggu atau setiap bulan atau setiap saat kapanpun kami selalu menerima bantuan maupun menerima partisipasi, sumbangan, sedekah maupun zakat dari Bapak Ibu serta sahabat-sahabat semuanya. Jadi itu yang terjadi di yayasan kita. Nanti kalaupun toh kegiatan-kegiatan Yayasan Edukasi Mandiri akan berkembang lagi, karena memang kita ini kadang-kadang dasarnya bukan dari program,
tapi dasarnya dari keluhan dan usulan. Jadi berangkat dari keluhan dan usulan itu justru ini strategi kami untuk button up. Jadi biasanya kalau dari program itu kan top down ya, sehingga agak sedikit kami balik, bisa juga dari bottom up, karena di situ lebih kultural dan lebih membumi ya, sehingga kita tinggal mengembangkan dalam bentuk paket-paket program saja. Terima kasih Mas Winan.